Halo Aquarius, selamat datang atau selamat datang kembali. Ini adalah reading tanpa batas waktu, jadi kapanpun kamu nonton adalah waktu terbaik kamu untuk dapat pesan ini ya. Oke, mohon maaf sebelumnya jika jedanya agak lama gitu ya untuk tayangan baru. Kita mulai dulu dari tema besar kamu, ini adalah Five of Wands. Ini Five of Wands tuh bisa gini, bisa artiannya training, persiapan gitu, mempersiapkan diri kamu untuk sampai di goals kamu, untuk kamu punya hal-hal yang ingin kamu capai. Selalu aku kasih contoh atlet gitu ya, dia berlatih, dia mungkin mengurangin waktu untuk bersosialisasi, untuk fokus dengan latihannya, untuk kompetisinya dia. Nah itu contoh dengan persiapan. Mungkin kamu bukan atlet, tapi kayak kamu membangun diri kamu gitu ya, dengan skill-skill tertentu, atau kayak kamu invest sesuatu untuk kamu sampai di titik yang kamu mau. Dan juga gini, Five of Wands itu bisa berarti gesekan atau apa ya, argumen gitu, konflik juga bisa. Dan ini mungkin triggering ya, triggering dalam artian karena di situ ada strength gitu ya. Strength itu kan sisi animalistiknya kita, sisi kita yang juga butuh diregulasi dengan baik. Mungkinkah itu harga diri kita, mungkinkah itu emosi kita. Jadi kayak situasi ini sebuah apa ya, sebuah reminder juga buat kamu gimana kamu meregulasi diri kamu itu, yang tadi juga tentang di awal persiapan kamu. Dan untuk kamu yang resonate dengan persiapan kamu, kayak dedikasi kamu untuk sesuatu hal, kayak aku melihat ada suatu, bisa sebagian itu bisa breakthrough, bisa sebagian lagi kayak ada kesempatan-kesempatan yang terbuka buat kamu. Nah sebelum kita bahas lebih jauh, kita lihat dulu oracle-nya. Yang pertama itu all the glitters gitu. Kayak kartu ini mengingatkan aku pada gini, kayak ada beberapa hal yang ingin aku sampaikan. Tahu gak sih istilah tidak semua yang berkilau itu emas gitu. Jadi mungkin ada situasi orang-orang tertentu, mungkin ini konteksnya berhubungan dengan bisnis atau pekerjaan. Gini, kamu perhatikan, kamu pakai intuisi juga bisa gitu, kamu kritisin gitu ya, apakah yang terlihat di permukaan, apakah yang ditawarkan itu kira-kira masuk logika atau enggak, apakah intuisi kamu enggak merasa ada rasa-rasa yang aneh. Itu yang pertama gitu ya. Kalau misalnya tawaran investasi yang menjanjikan apa gitu, kayak aku akan selalu mengingatkan gitu ya, kayak lihat contohnya kayak Indra Kents dan si sultan-sultan yang akhirnya masuk penjara itu. Nah contohnya kayak gitu, itu contoh paling gampang. Dan itu sebenarnya nggak akan terjadi untuk para korban kalau mereka tuh bisa kritis gitu dengan sesuatu hal. Oke, ini mungkin aku tekankan ya, mungkin nggak ada hubungannya dengan investasi atau keuangan, tapi mungkin ada situasi-situasi orang-orang tertentu kayak tampilannya meyakinkan nih, tapi dalamnya bikin kamu bertanya atau enggak. Nah terus juga kayak aku mendapat tema tentang semacam pembuktian, membuktikan diri pada orang-orang tertentu, atau kayak ingin membuat orang-orang tertentu terkesan gitu. Nah ini waktunya kamu untuk melihat lebih jauh, tidak hanya yang ada di permukaan gitu. Atau mungkin kamu yang berusaha membuktikan diri gitu. Atau bisa jadi juga gini, kalau ini konteksnya hubungan romantis, gini ya, memang kesan pertama itu bagus gitu, kayak memperlihatkan yang indah tentang diri kita. Tapi kan seiring berjalannya waktu, hal-hal itu nggak akan ngaruh sih, karena gimana pun yang apa ya, yang menjadi kunci itu adalah kecocokan, komunikasi, kompromi, hal-hal yang kita kayak berusaha tunjukkan di awal-awal ketika kita kenal seseorang atau di awal-awal sebuah hubungan. It doesn't matter in the end gitu. Yang matter itu adalah kompromi dan komunikasi. Nah wajar sih kalau baru dimulai, tapi jangan keterusan ya, kayak berusaha menampilkan yang baik-baiknya aja, jadi lama-lama faking gitu. Bukan faking juga sih, jadi nggak jadi diri sendiri lah ya. Mungkin bukan buat semuanya, tapi ya ini jadi kayak ada beberapa skenario yang berbeda untuk orang-orang yang berbeda gitu. Lalu yang berikutnya adalah six house, sustainability. Rumah keenam itu adalah rumah yang berhubungan dengan day to day kita, pekerjaan, orang-orang yang kita temuin, rutinitas kita juga, apa yang kayak kita bisa berikan gitu, untuk misalnya memberi dalam artian service, misalnya membantu atau berkontribusi pada masyarakat, pada negara ini. Kayak itu tema-tema rumah keenam. Jadi kayak tema keseimbangan kamu perlu perhatikan. Dan juga gini, memberi itu bagus gitu, tapi memberi di saat kamu juga sudah bisa memberi dulu kepada diri kamu, baru bisa memberi di luar diri kamu. Nah mungkin aku pernah bilang ya,
Kita nggak bisa memberi dari gelas kosong, apapun konteks gelasnya, entahlah itu waktu, uang, tenaga, apapun ya. Ingat, memberi bukan dari gelas kosong. Oke. Dan juga tema-tema tentang tadi rutinitas dan keseimbangan itu semua. Nah, tadi yang aku bilang tentang breakthrough atau pintu yang terbuka buat kamu, karena di sini Four of Cups posisinya ada di blessing kamu gitu kan. Four of Cups itu dia kayak bosen nungguin apalagi gitu, kayak kok gitu-gitu aja, tapi posisinya di blessing dan di situ kayak ada tangan yang kayak mengasih cups. Mungkin kamu nggak nyadar, kamu juga nggak expect, wah ternyata datang nih, bisa kecil bisa besar, atau mungkin kayak beneran momen breakthrough, karena yang mengkonfirmasinya adalah page of sword. Page of sword itu adalah apa ya, berhubungan dengan komunikasi, pembawa pesan, terus juga berhubungan dengan inspirasi, ide, atau akhirnya kayak kamu klik gitu, kayak aha momen, semacam gue tahu nih jawabannya, gue ngerti nih sekarang, atau gue tahu nih step berikutnya apa. Karena di situ page of sword lalu kayak di ujung itu ada Ace of Wands dikonfirmasi sama Ace of Wands 2 kali. Ini bisa berbicara tadi ya, momen breakthrough, awalan yang baru buat kamu, sesuatu yang excited, suatu fase yang berhubungan, suatu fase yang baru yang berhubungan dengan kreativitas, inspirasi, dan juga pekerjaan gitu. Selain tadi momen breakthrough, bisa jadi momen breakthrough-nya itu di level pikiran kamu, sebuah ide, sebuah inovasi, atau momen pencerahan yang tadi, dengan momen pencerahan itu kamu tahu jawabannya, atau kamu tahu nih step berikutnya itu apa. Karena walaupun kamu itu adalah apa ya, in general tuh kamu visioner, jenius, dan unik, tapi kadang yang namanya manusia tetap ya ada momen kayak momen buntunya gitu. Jadi kadang-kadang juga butuh inspirasi. Oke. Nah, yang jadi tantangan, nah tadi aku bilang ya, Six of Pentacles. Jadi tantangan kamu gitu. Six of Pentacles, lihat kan itu kayak ada timbangan. Itu timbangan itu berbicara apa, keseimbangan. Dia berbagi gitu, berbagi kepada orang karena dia sudah punya gitu. Berbagi, ingat, berbagi nggak cuma berbicara tentang uang, apa yang bisa kamu bagi, tapi kamu harus bisa memberi dari gelas kamu yang sudah ada isinya dulu. Nah, ini jadi tantangan. Apakah kamu memberi dari gelas kosong di titik kamu mungkin kamu lagi nggak punya, kamu maksain untuk ada, atau kamu lagi capek, kamu maksain punya tenaga, kamu lagi butuh istirahat, kamu maksain punya waktu, hal-hal semacam itu yang jadi tantangan. Atau kamu kayak di titik bodoh amat gitu, apatis, ya udahlah, kayak pesimis banget gitu, kayak nggak mikirin orang lain, nggak memikirkan kontribusi kepada masyarakat, kepada negara. Atau mungkin gini, kamu terhubung sama orang-orang yang segitu apatisnya gitu, juga kamu nggak tahu mau ngapain lagi sama orang ini gitu ya. Karena Ace of Cups itu harusnya ya kayak sesuatu yang bikin hati adem, hati seneng, awalan yang baru buat hati, tapi posisinya ada di tantangan gitu. Apakah kamu ketemu orang baru gitu, konteksnya apapun, tapi mereka tuh di titik yang udah apatis sama hidup, kayak udah nggak ada semangat hidupnya, bisa kayak udah bodo amat, bisa gitu, kayak udah nggak peduli lagi sama manusia lain, bisa gitu ya. Mungkin kamu terhubung sama orang-orang seperti ini. Nah, yang berikutnya adalah Emperor dikonfirmasi sama Ten of Cups. Nah, ini tadi dengan persiapan itu tadi ya, bisa jadi sebagian dari kamu kayak mungkin ada masanya kamu capek tadi ya, ada masanya kamu bosen, kamu bertanya gimana nih jawabannya, gimana nih step selanjutnya. Tapi kalau kamu konsisten gitu, kayak kamu gini, kalau aku ngeliat Emperor itu kan, itu dia yang pegang kendali, dia pemimpin, dan ketika dia kayak mau sesuatu, dia fokusnya tuh kayak laser gitu. Jadi kayak satu pandangannya ke satu titik, dan gimana pun caranya dia sampai ke situ gitu ya. Jadi ketika kamu jalan terus di jalannya itu yang sudah kamu tempuh selama ini, lihat hasilnya adalah Ten of Cups gitu, wish fulfillment, kebahagiaan ketika kamu konsisten. Oke. Dan ketika kamu butuh inspirasi atau step selanjutnya apa, tenang aja, di situ kayak ada momen terobosan. Ingat tadi momen terobosannya nggak cuman kayak pintu kebuka, tapi juga di pikiran gitu, di sebuah ide dan inspirasi. Oke. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Tema di dasar deck adalah Devil gitu. Devil ini bisa berbicara tentang situasi yang toksik atau keadaan berputar-putar di tempat yang sama, atau mungkin ini sebuah reminder untuk kayak ini, kebiasaan tertentu atau hal-hal tertentu di hidup kamu yang perlu dievaluasi lagi gini ya. Apalagi kalau kamu sadar, oh ini sebenarnya nggak baik, tapi kamu tahu itu nggak baik, kamu masih lakukan gitu, atau nggak dimoderasi.
Nah, ini sebuah reminder untuk kamu mengevaluasi part-part ini dalam hidup kamu. Oke, aku rasa segitu aja dulu. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya. Bye.